Halo Sobat Mister, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi yang kami hadirkan ke depan Anda, baik dari daerah hingga mancanegara. Kursi besi Taman Kota Pematang Siantar di Lapangan Merdeka digondol maling. Tindakan konyol para pencuri itu mengangkut kursi curian dengan mengendarai sepeda motor hingga kepergok warga. Aksi nekat dilakukan oleh dua orang pelaku dengan mencuri dan membawa kursi besi taman yang berada di trotoar Lapangan Merdeka, Kota Pematang Siantar. Kepala Bidang Kawasan dan Pemukiman Kota Pematang Siantar, Juang Sijabat, juga mengatakan kejadian pencurian di lokasi Lapangan Merdeka bukan hanya satu kali terjadi, namun sudah berulang kali. Ia bahkan memperkirakan ada 17 kursi besi yang hilang dari Lapangan Merdeka. Aksi nekat mencuri kursi besi taman tersebut pun viral di media sosial. Di dalam video yang berdurasi 29 detik tersebut, para pelaku sedang berusaha melarikan diri sambil membawa kursi besi yang dibuat di bangku belakang dan diduduki pelaku lainnya. Aksi nekat mencuri kursi besi taman tersebut pun viral di media sosial. Di dalam video yang berdurasi 29 detik tersebut, para pelaku sedang berusaha melarikan diri sambil membawa kursi besi yang dibawa di pangku sepeda motor belakang dan diduduki pelaku lainnya. Saat kepergok dan diteriaki, kedua pelaku pun akhirnya jatuh tersungkur di jalan. Berkaitan dengan pencurian tersebut, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pematang Siantar, Eva Sihombing, saat dikonfirmasi mengakui bahwa memang benar telah terjadi pencurian kursi besi di Kota Pematang Siantar. Setelah dicek, ternyata kursi telah raib, dipreteli dan dibawa. Eva menambahkan saat ini Kepala Dinas PRKP Pematang Siantar sedang membuat surat pengaduan kehilangan untuk Polsek Siantar Barat. Dinas PRKP, kata Eva, juga sudah mengantisipasi pencurian dengan melakukan pengamanan. Salah satunya yaitu dengan mengecor kaki-kaki bangku ke dalam trotoar. Pihaknya berharap bisa mempersulit niat orang untuk mencuri. Eva tak memungkiri sarana umum masih sering jadi sasaran pencurian. Hal ini menjadi tugas bersama masyarakat dengan pemerintah Kota Pematang Siantar. Tidak hanya semata tugas PRKP. Terkait keamanan bangku-bangku besi yang berada di taman, ungkap dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak keamanan seperti Satpol PP dan Kepolisian Kota Pematang Siantar. Sementara itu, Lurah setempat Bahtiar mengatakan pihaknya pernah buat lampu di Lapangan Merdeka, namun oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kabel itu dipotong lalu lampu dipanjat dan diambil. Menurut Bahtiar, kalau gelap apapun bisa terjadi, maka dari itu Bahtiar kembali menyebut peneranganlah yang paling penting. Sementara itu, Nuraini Saragi, salah seorang tukang parkir yang saban hari berada di Lapangan Merdeka, menyampaikan bahwa dirinya tidak tahu lagi menangani aksi pencurian. Apalagi dirinya seorang perempuan dan hanya bisa lihat dan tidak dapat berbuat. Aksi pencurian itu berlangsung pada Minggu 22 Januari 2023 pada dini hari. Tingkat pelayanan publik di Sumatera Utara masih terbilang rendah karena dari 33 kabupaten kota masih terdapat kategori zona merah sebanyak 5 daerah dan 12 daerah zona kuning. Sebanyak 5 daerah di Provinsi Sumatera Utara yang masuk zona merah dalam hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2022. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abiyadi Siregar menerangkan metode penilaian pelayanan publik tahun 2022 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini lebih rigid penilaian, bukan hanya observasi layanan publik, melainkan wawancara petugas dan warga. Kemudian dilihat ketersediaan dokumen, variabel nilai harus dibuktikan dengan dokumen pendukung. Pihaknya tetap bersyukur meski metode penilaian lebih rumit atau rigid, karena Sumatera Utara rata-rata pelayanan publik naik 100% dari tahun 2021 kemarin. Daerah yang masuk zona merah yaitu Kabupaten Labuan Batu Selatan dengan nilai 52,68, Kota Sibolga dengan nilai 51,15, Kota Tanjung Balai 50,2, Kabupaten Nias Utara 49,34 dan Kota Binjai 45,16 yang semuanya masuk kategori D. Penilaian ini dilakukan berbagi indikator, diantaranya pemahaman petugas, publikasi pelayanan publik atau website, serta secara manual yang dilakukan pemerintah daerah maupun kota agar ditangkap informasi dari masyarakat dan lainnya. Untuk daerah yang zona kuning dengan kategori C diantaranya Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias Selatan, Toba, Samosir, Kabupaten Asahan, Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Karo, Gunung Sitoli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandaling Natal, Kabupaten Labuan Batu, Pematang Siantar, dan Kabupaten Nias. Dengan nilai rata-rata dari 58 sampai dengan 75. Meski demikian, terdapat 4 untuk zona hijau dengan kategori A, yakni Kabupaten Deli Serdang dengan nilai 91,99,
Kabupaten Humbang Hasudutan dengan nilai 89,8, Kabupaten Serdang Bedagai dengan nilai 89,21, Tebing Tinggi dengan nilai 88,6 dan Provinsi Sumatera Utara sendiri masuk kategori A, zona hijau dengan nilai 90,54. Sedangkan zona hijau kategori B yakni Kabupaten Langkat dengan nilai 87,8, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nilai 87,2, Kabupaten Batubara dengan nilai 86,62, Kabupaten Nias dengan nilai 85,05, Kabupaten Pak Barat dengan nilai 84,68, Kabupaten Simalungun dengan nilai 83,7, Kabupaten Dairi dengan nilai 83,54, Kabupaten Padang Lawas Utara 83,15, Kota Medan dengan nilai 81,43, Kabupaten Tapanuli Utara dengan nilai 79,85 dan Kabupaten Labuan Batu Utara dengan nilai 78,78. Untuk daerah yang memasuki zona merah ini, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengingatkan untuk segera memperbaiki pelayanan publik mereka. Konflik tanah garapan di areal HGU PT PN 3 Kebun Bangun yang terletak di Kelurahan Gurila, Kecamatan Siantar Sitalasari, Pematang Siantar kembali memanas. Bentrok tak dapat terhindarkan antara Satpam PT PN 3 dengan kelompok penggarap Futasi hingga menimbulkan korban. Bentrok kembali terjadi antara Satuan Pengaman Satpam PT PN 3 dengan warga dari kelompok penggarap atau Futasi di areal HGU PT PN 3 Kebun Bangun yang terletak di Kelurahan Gurila, Kecamatan Siantar Sitalasari, Pematang Siantar pada Rabu 25 Januari 2023. Antara kelompok penggarap dengan sejumlah Satpam PT PN 3 terlibat aksi saling lempar. Bahkan seorang Satpam disiram bensin jenis Pertalite dan lemparan batu. Selain itu dari masyarakat penggarap, ketua kelompok Futasi wajahnya terlihat lebam akibat lemparan batu yang tidak dapat dihindari. Kaca pada alat berat milik PT PN 3 juga pecah. Kedua pihak telah membuat laporan ke polisian. Ketua Forum Tani Sejahtera Indonesia atau Futasi, Tio Merlisi Tinja, melalui kuasa hukumnya Gibson Arwan, Alwi Siregar dan Agus Mansilaban menyampaikan pada tanggal 25 Januari 2023, Security Satpam PT PN 3 unit Kebun Bangun berupaya menghancurkan tanaman dan rumah-rumah masyarakat dengan membawa batu, kayu, rotan dan belati di kaki. Mahasiswa yang selama ini turut bersolidaritas mendukung perjuangan masyarakat Futasi untuk dapat keadilan juga terkena imbasnya. Asisten Personalia PT PN 3 Kebun Bangun Doni Manurung mengatakan belakangan ini pihaknya sedang melakukan aktivitas pembersihan lahan dari tumbuhan selain tanaman kelapa sawit di Afdeling 4 Kebun Bangun, Kelurahan Gurila. Pembersihan dilakukan agar tanaman kelapa sawit dapat tumbuh subur. Hanya saja ketika pembersihan lahan dilakukan, kata Doni, Satpam dan karyawan PT PN 3 tidak jarang mendapat gangguan dan penghadangan dari kelompok penggarap. Kelompok penggarap berusaha memancing emosi dengan menduduki alat berat yang sedang melakukan pembersihan lahan. Karena kondisi itu membuat Satpam melakukan pengamanan terhadap alat berat. Sementara Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando meminta kedua belah pihak, baik dari PT PN 3 Kebun Bangun dan juga masyarakat Futasi untuk menahan diri agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti bentrokan yang terjadi kemarin. Okupasi lahan garapan oleh PT PN 3 di Kelurahan Gurila, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara ini sudah mencapai angka 95%. Proses pengosongan lahan pada tahap kedua PT PN telah merobohkan 71 unit rumah. PT PN 3 juga sudah memberikan sukahati kepada warga penggarap, namun sepertinya sukahati belum tuntas dan ada kesalahan lokasi. Futasi menuntut lahan agar tetap mereka kelola. Mereka beralasan PT PN 3 melakukan penelantaran lahan sejak tahun 2004. Futasi juga meragukan perpanjangan HGU untuk PT PN 3 yang diterbitkan BPN Siantar tahun 2006 yang lalu. Namun asisten personalia PT PN 3 Kebun Bangun Doni Manurung menyangkal. Ia menyebut tidak benar PT PN 3 melakukan penelantaran lahan. Lahan HGU PT PN 3 Kebun Bangun di Gurila dan Bahsorma merupakan HGU aktif. Waspada kasus campak di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat kasus campak melonjak hingga 32 kali lipat dibandingkan tahun 2022 lalu. Terdapat 34 kabupaten kota dari 12 provinsi dengan 55 KLB atau kejadian luar biasa. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat kasus campak di Indonesia meningkat 32 kali lipat sepanjang tahun 2022. Pernyataan masif ini salah satunya disebabkan imunisasi yang tidak sesuai target. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia M. Sahril menyatakan sebanyak 3.341 kasus campak yang terdiri dari 32 kabupaten kota di 12 provinsi dengan jumlah 55 KLB atau kejadian luar biasa tercatat hingga Kamis 26
Januari 2023. Syahril menyebutkan campak merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Saat ini cakupan imunisasi campak di Indonesia belum tercapai atau masih rendah. Kementerian Kesehatan akan melakukan 3 hal secara serentak pada daerah yang KLB di 12 provinsi. Akan dilakukan 3 hal secara serentak seperti melakukan penyelidikan epidemiologi untuk melihat adanya kasus campak di wilayah lain sehingga dengan cepat agar dilakukan isolasi dan pengobatan. Selain itu melakukan pengobatan terhadap anak tersebut dan yang terpenting melakukan outbreak response immunization, yaitu melakukan vaksinasi campak di seluruh daerah KLB secara serentak. Penyelidikan juga akan dilakukan di luar wilayah KLB untuk mencegah terjadinya kasus-kasus campak di daerah tersebut. Setelah Cina yang harus melewati kasus lanjutan COVID-19 hingga kekhawatiran lonjakan saat Imlek, kini ibu kota Korea Utara lockdown setelah diserang penyakit pernafasan. Kasus penyakit pernapasan tengah menyerang ibu kota Korea Utara, Pyongyang. Pihak berwenang di ibu kota Korea Utara telah memerintahkan lockdown selama 5 hari. NK News yang berbasis di Seoul melaporkan pada hari Rabu 25 Januari 2023 mengutip pemberitaan pemerintah. Dari laporan NK News, pemberitahuan tersebut tidak menyebut COVID-19, tetapi mengatakan bahwa penduduk di kota tersebut diharuskan untuk tinggal di rumah mereka sampai akhir minggu dan harus melakukan pemeriksaan suhu beberapa kali setiap hari. Pada hari Selasa 24 Januari 2023, situs web tersebut melaporkan bahwa penduduk Pyongyang tampaknya menimbun barang untuk mengantisipasi tindakan yang lebih ketat. Tidak jelas apakah daerah lain di negara itu telah memberlakukan lockdown akhir-akhir ini. Korea Utara mengakui wabah COVID-19 pertamanya tahun lalu, tetapi pada Agustus telah menyatakan kemenangan atas virus tersebut. Negara rahasia itu tidak pernah mengonfirmasi berapa banyak orang yang tertular COVID-19, tampaknya karena kekurangan sarana untuk melakukan pengujian secara luas. Sebaliknya malah melaporkan jumlah pasien demam setiap hari, penghitungan yang naik menjadi sekitar 4,77 juta dari populasi sekitar 25 juta, tetapi belum melaporkan kasus sejak 29 Juli. Media pemerintah terus melaporkan tindakan anti pandemi untuk memerangi penyakit pernapasan termasuk flu, tetapi belum melaporkan perintah lockdown. Pada hari Selasa 24 Januari 2023, kantor berita negara KCNA mengatakan kota Kaesong dekat perbatasan dengan Korea Selatan telah mengintensifkan kampanye komunikasi publik untuk mematuhi peraturan anti epidemi secara sukarela dalam pekerjaan dan kehidupan mereka. Demikian Top 5, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan berita terhangat setiap pekan. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.